Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Wa aidan qala man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya, alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah dalam majelis taklim yang mulia, dalam keadaan aman sentosa, sehat walafiat, dan tanpa ada kekurangan sedikit pun. Ini merupakan nikmat yang besar, dan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu dunya bi asarriha. Barang siapa di antara kalian bangun tidur, masyarakatnya aman sentosa, badannya sehat walafiat, dia punya bekal untuk dimakan pada hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bi asariha, maka seakan-akan dunia seisinya milik dia. Berarti nikmat yang besar. Manakala kita bisa bangun tidur, daerah kita aman, dijauhkan dari segala macam huru-hara, musibah dan seterusnya. Badan kita pun juga sehat, terbukti alhamdulillah bisa pergi ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita punya apa yang akan dimakan. Bahkan tidak cuma satu hari ini, mungkin 1 bulan ataupun 2 pekan ataupun 1 pekan kita masih ada cadangan untuk kita makan. Kata Rasulullah, faka'annama hizat lahu dunya bi asariha, seakan-akan dunia seisinya milik dia. Maka sungguh rugi dan sungguh tidak berbakti manakala seorang hamba diberi nikmat yang besar seperti itu tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu wujud syukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk berbakti kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kita gunakan sehat kita, waktu kita, sempat kita untuk hadir di majelis taklim ini. Moga-moga, mudah-mudahan itu semua termasuk cerminan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna a'zam arkan asyukur, karena termasuk rukun syukur yang paling besar adalah ijra'in ni'mah fi ta'atillah, menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini merupakan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menambahkan nikmat-nikmat selanjutnya yang lebih besar kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, la in syakartum la azidannakum. Dan tentunya tambahan nikmat yang terbesar tidak hanya materi di dunia, tetapi yang terbesar tentunya besok di hari kiamat, di akhirat, dengan kita mudah-mudahan bersama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk teladan kita, panutan kita, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Baik para jamaah kaum muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan mempelajari satu hadis saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana hadis tersebut dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
Ya, Abu Hurairah sering kita dengar namanya, mana-mana para dai, para penceramah membawakan hadis biasanya dari Abu Hurairah. Kenapa? Karena sudah kita pelajari dulu, Abu Hurairah memang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang-orang di luar sana yang tidak senang kepada Islam biasanya berusaha untuk mencacat sahabat yang mulia ini, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala, dicacat, ya. Bagaimana caranya umat Islam meninggalkan Abu Hurairah? Karena nanti kalau ditinggalkan berarti sebagian besar, ya, ajaran ataupun hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, li'annahu minas sahabati alladhi yukthir fi riwayatil hadis. Karena Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Bahwasanya suatu ketika Rasulullah bercerita, suatu ketika ada seseorang zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seseorang yang mengunjungi, yang melakukan perjalanan kunjungan kepada saudaranya, kepada temannya. Maksudnya saudara di sini adalah saudara seiman. Kepada temannya, kepada saudaranya seiman, fi qaryatin ukhra, di kota yang lain. Jadi dia tidak hanya antar antar RT ya. Ini bahkan sampai AKAP Pak ya. Antar kota, antar provinsi mungkin ya. Antar kota. Ya, yang penting antar kota, antar provinsi, AKAP ya. Kalau dalam provinsi apa? AKDP. Kalau AKBP apa Pak? Ya, polisi Pak ya. Nah gitu. Jadi ini mengunjungi tidak hanya dekat rumahnya, bahkan di desa ataupun di kota yang lain. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Maka Allah mengutus seorang malaikat untuk mencegat orang tersebut. Dicegat. Yang nyegat siapa ini? Malah malaikat menjelma menjadi apa? Manusia. Dicegat itu, ya, di jalannya. Falamma ata alaihi, lalu ketika sampai, ya, malaikat sudah di depannya, dicegat oleh malaikat yang berwujudkan manusia. Qala, ditanya, aina turid? Kamu hendak kemana? Qal, dijawab oleh orang tersebut, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya mau mengunjungi saudara saya di kota ini, di desa ini. Qal, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha? Apakah kamu punya kepentingan dunia, punya kepentingan bisnis yang kamu inginkan dari dia, yang hendak kamu kembangkan dengan dia? Qala la, dia jawab tidak ada. Ghairu anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Tidak ada, saya tidak ada kepentingan dunia, tidak ada kepentingan tendensi apapun. Corone gitu ya, nggak mau kepentingan dunia itu nggak mau cari utangan ya Pak ya, nggak mau bantuan apa ndak. Lah terus ngapain? Ghairu anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Saya ini berkunjung ke dia itu cuman ya seiman, saya cinta dia karena Allah. Gitu tok kata dia. Nggak ada apa-apa, nggak ada kepentingan dunia, saya cuman ya main aja. Saya mau berkunjung ke dia karena dia saudara saya seiman. Saya cinta dia karena Allah. Qal, dijawab oleh malaikat tersebut, fa inni rasulullah ilaik. Aku ini utusan Allah kepadamu. Bi annallaha qad yuhibbuka kama ahbabtahu fi. Bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Aku kabarkan kepadamu, aku ini utusan Allah, aku kabarkan kepadamu sungguhnya Allah cinta kepadamu sebagaimana engkau cinta kepada saudaramu. Hadis riwayat Imam Muslim, rawahu Muslim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis yang pendek ini
memberikan faedah yang banyak sekali untuk kita, selayaknya kita mengetahuinya. Yang pertama bahwasanya amalun yasir, amalun mahbub indana, yahsul biha atau yahsul bihi ajrun azim. Terkadang amalan yang menurut kita sepele, menurut kita apa? Sepele, ringan kita lakukan karena kita senang mengerjakannya, ya kan? Itu terkadang pahalanya tidak kita sangka besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita kan misalnya ya kita mengunjungi teman kita, ya, dulan ke rumah teman. Tidak ada kepentingan kecuali ya pengen dolan ke rumah dia, sudah kangen sama dia, sudah pengen apa ketemu dengan dia. Itu kan kita kerjakan dengan apa itu? Suka, rela kita kerjakan dengan senang kan gitu kan. Jadi tidak ada yang berat gitu loh. Tetapi ternyata terkadang pahalanya bisa apa? Bisa besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala. Coba ini ya kalau kita misalnya ya di perusahaan itu kalau dolan itu loh Pak, dolan boso sekarangnya healing gitu ya, healing yang benar itu ya ini majelis taklim. Healing itu kan mengobati hati kan ya, sebenarnya healing yang benar ya ini majelis apa Pak, taklim ini kan gitu. Dolan itu kan mengurangi ibaratnya mengurangi keuntungan perusahaan, karena keuntungannya dipakai untuk apa Pak? Untuk pergi kan dolan gitu ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala dolan karena Allah, maksudnya itu mengunjungi saudara karena Allah, ternyata malah dapat apa Pak? Kayak bonus. Kowe dolano, engko tak kai bonus. Ada enggak perusahaan kayak gitu Pak? Kowe dolano engko tak kai bonus, ada enggak? Sudah kita dolan kasih bonus, gajinya full dan seterusnya, ada Pak? Ya 1.001 ya. Ya gitu ya. Kalau saya tidak, ya. Ya kan begitu. Berarti kan ada kepentingan. Ini kepentingannya hanya apa ini? Misalnya dia dinas gitu kan ada kepentingan yang lain kan gitu. Ini kepentingannya hanya apa ini? Dolan itu dikasih duit. Wah, jarang sekali itu. Jarang. Masya Allah. Lah kalau Allah Subhanahu wa taala dikasih pahala, Masya Allah. Berarti kemahamurahan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya kalau didolankan oleh perusahaan kalau sudah 10 tahun kan gitu kan. Lah ini setiap saat kita mau apa Pak? Mau mengunjungi saudara kita, asalkan itu filah. Kita kunjungi karena dia adalah teman kita, saudara seiman, kita kunjungi karena Allah. Tidak ada tendensi kita itu mau ngutang, mau apa lagi Pak? Ya yang lainnya. Kita pengen mengunjungi dia, saudara seiman, Masya Allah, dikasih pahala yang besar oleh Allah. Apa itu pahalanya? Kecintaan dari apa? Allah. Masya Allah. Selanjutnya faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, annal malaika makhlukuna muti'una lillah, adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Makhluk yang taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Manakala Allah perintahkan sesuatu, pasti malaikat akan melaksanakannya. Tidak pernah malaikat itu berpikir kembali, ini kenapa saya disuruh, tidak, langsung sami'na wa ata'na. Fa innahum ibadullah mukramun, karena malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu kemuliaan, manakala kita makhluk yang hina ini, makhluk yang hina ini mendapatkan derajatnya malaikat. Mendapatkan apa? Derajatnya malaikat. Dengan amal-amal yang telah diterangkan banyak sekali di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah menggapai derajat malaikat yang mulia dengan banyak kita membaca Al-Quran, sehingga kita mahir di dalam apa Pak? Membaca Al-Quran. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, kan gitu kan. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, derajatnya bersama malaikat yang mulia, malaikat yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan amal-amal yang lainnya banyak sekali, ya.
Oleh karena itu sungguh keberuntungan manakala derajat kita itu bisa menggapai derajatnya siapa? Para malaikat. Bagaimana caranya? Dengan amalan-amalan yang telah diterangkan di dalam syariat, di antaranya tadi ya, kita berusaha untuk bisa membaca Al-Qur'an, berusaha untuk mahir di dalam membaca Al-Qur'an. Maka setiap hari jangan kita itu putus kok tidak baca Bapak Al-Qur'an ya. Karena itu adalah kitab suci kita. Ya, harus kita baca, ya kan, seperti itu. Kemudian kita pelajari dan kita amalkan, lalu kita dakwahkan. Selanjutnya faedah yang bisa kita petik kembali dari hadis yang mulia ini, bahwasanya yajuzu an yas'al ghariban. Boleh kita itu bertanya kepada orang asing. Bolehnya kita bertanya kepada Bapak orang asing. Bayangkan nih, saking sempurnanya Islam, bertanya kepada orang asing itu ada dalilnya, masya Allah ya. Gur tekoknya wong mboten apa Pak dipun tepangi. Kisana ajeng teng pundi? Wahai kamu mau kemana? Ya, bertanya kepada orang asing pun saking sempurna Islam ada apanya Pak? Dalilnya. Contoh siapa tadi? Malaikat bertanya kepada orang tadi. Ini sudah kenal belum ini Pak? Belum. Ya kan belum. Ya kan seperti itu. Tapi ditanya. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya syariat kita, syariat Islam memang syariat Masya Allah yang paripurna dan sempurna. Maka hendaknya hal tersebut menambah keyakinan kita, menambah kekuatan kita di dalam kita memeluk agama kita, agama Islam. Jangan sampai Islam ini putus, Islam ini kita gadaikan, Islam ini kita tinggalkan. Naudzubillah tsumma naudzubillah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Selanjutnya, kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, bahwasanya annal muslim yusafu bi akh, bahwasanya saudara ataupun bahwasanya kaum muslimin yang lain dimanapun itu, siapapun itu disifati oleh Allah di dalam syariat kita, disifati oleh Rasulullah dengan saudara. Ya. Jadi ada akh minan nasab wa akh fillah. Jadi ada saudara yang asal muasalnya itu karena nasab, karena apa Pak? Nasab, silsilah keluarga. Dan ada saudara yang fillah, yang saudara karena apa? Satu akidah. Karena itu di dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu semuanya saudara. Ya, semuanya apa? Saudara. Sehingga mana-mana kita itu membantu saudara kita seiman, sekalipun kita tidak kenal dia, sekalipun kita itu adalah tidak ada hubungan nasab dengan dia, maka itu sebuah kemuliaan, bahkan ketentraman untuk kita karena bisa membantu saudara kita seiman. Ya, kita itu adalah saudara. Yang namanya saudara, maka tidak boleh kita itu ya menyakiti saudara kita yang lain, ya kan? Begitu. Selanjutnya kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya adalah diperbolehkan ya kita itu meminta bantuan kepada orang lain di dalam urusan dunia ataupun lainnya. Diperbolehkan kita meminta bantuan kepada orang lain di dalam urusan dunia ataupun lainnya. Mana dalilnya? Tadi ditanya, kamu ke sana apakah ada kepentingan dunia yang kamu inginkan dari dia? Kan gitu. Berarti kita pahami dari sini, dipahami boleh seseorang itu apa Pak? Minta bantuan kepada orang lain di dalam masalah dunia ataupun lainnya, ya kan? Seperti itu. Jadi di hadis ini diterangkan kamu mengunjungi dia kenapa? Apa sebabnya? Tidak ada sebab apa-apa. Saya itu cuma mau berkunjung karena Allah, karena dia ini saudara saya seakidah, kan gitu. Bukan berarti nek kita mau mengunjungi apa Pak? Karena ada kepentingan apa? Dunia itu terus tidak boleh. Ya boleh saja, cuma tidak dapat faedah atau pahala yang mulia
ini. Jadi jangan khawatir Pak kalau mau kunjung ya. Dalam rangka ingin cari apa Pak? Ya, duren atau apa kan ya. Dulan kemana Pak? Temennya di mana? Jumantono. Tujuannya cuma mau apa? Nah, duren misalnya. Ya itu ya nggak apa-apa ya, mubah. Nah. Ya tapi jangan lupa ketika ada pengen duren gitu ya, kita apa? Tekan itu pengen durennya. Ini yang diutamakan adalah karena dia saudara saya apa? Muslim gitu. Kita apa? Tekan keinginan itu, ya kan? Gitu. Kita apa? Dominankan hadis tersebut sehingga apa? Kita mendapatkan faedah yang besar, pahala yang besar. Syukur juga dapat apa Pak? Durennya tadi kan gitu, alhamdulillah. Ya, karena kalau kita niatnya duren, adalah di sana durennya apa Pak? Durennya apa sudah? Habis nanti gelo kan gitu, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita ziarah fillah, ya kan? Sampai di sana kita senang, ketemu dengan dia senang dan seterusnya, ya kan? Mendapatkan pahala yang besar begitu. Oleh karena itu, memang semuanya itu tergantung dari apa Pak? Niat. Innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan mendapatkan apa Pak? Apa yang dia niatkan. Kita mau berkunjung ke suatu tempat, ya kan? Padahal ini seharusnya kunjungannya itu dalam rangka meningkatkan keimanan. Tapi lah tujuannya gur pengen delok kaya ngopo toh? Bentuke kaya ngopo? Misalnya kan gitu kan. Ya sudah dapatnya cuma apa Pak? Bentuke kaya ngopo, ndak dapat pahala yang apa Pak? Besar. Tapi kalau diniatkan ini mau kunjungan, ya kan, saya mau berkunjung ya ke tempat, ya pengen ketemu saudara seagama, saya pengen tahu kenapa masjidnya bisa makmur misalnya ya, dan seterusnya, itu dapat pahala yang besar. Tapi kalau pengen delok masjidnya kaya ngopo, ya dapat masjidnya kaya ngopo kan gitu. Ya untuk gambar itu kan gitu ya. Boleh disamping nih Pak ya. Kita lanjutkan Pak ya. Selanjutnya faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwasanya ya tujuan dari seorang hamba yang paling utama adalah mendapatkan kecintaan dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berusaha semua amalan keseharian kita, aktivitas yang kita jalankan sehari-hari, kita usahakan aktivitas tersebut menjadi amalan atau aktivitas yang menjadikan Allah cinta kepada kita. Itu dihitung apa? Sebagai apa? Ibadah. Semua aktivitas keseharian kita, ya, apabila kita berusaha untuk menjadikan aktivitas tersebut Allah cinta kepada kita, maka aktivitas tersebut dihitung sebagai apa? Ibadah. Contoh misalnya kita dagang, kita berdagang di pasar atau yang lainnya. Bagaimana dagang kita itu bisa menjadikan Allah itu cinta kepada kita? Bagaimana caranya? Ya kita dagang sesuai dengan relnya Allah. Tidak boleh menipu, tidak boleh berdusta, tidak boleh bersumpah ya atas nama Allah untuk kedustaan. Ya kan? Tidak boleh kita itu mendolimi orang lain di dalam dagangan kita, tidak mengurangi timbangan dan seterusnya. Bila itu kita lakukan, maka aktivitas kita yang namanya dagang tadi akan menghasilkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dagang kita dihitung sebagai apa Pak? Ibadah. Bagaimana aktivitas kita mengajar? Ya, itu dihitung sebagai ibadah, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lakukan dengan relnya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi waktu, ya kan ya? Ya, kalau misalnya datangnya terlambat ya kita usahakan agak banyak sedikit. Maksudnya itu keluarnya apa Pak? Agak apa? Agak molor sedikit, kita izin kepada apa? Teman kita yang apa? Di belakang kita kan gitu, sebentar lagi ya gitu. Tadi saya masuknya agak apa? Terlambat. Ya kan gitu. Ya mohon maaf karena kan kadang-kadang itu mlebune telat, mulai apa Pak? Kasih kan gitu. Nah, itu berarti belum amanah kan gitu. Kemudian kita ajarkan apa yang menjadi tupoksi kita ajarkan, yang kebaikan kita ajarkan, adapun yang tidak baik maka tidak apa Pak? Tidak kita ajarkan. Seperti itu, ya. Kadang-kadang yang diajarkan baik, ya.
misalnya matematika dan seterusnya. Kan tapi diimbui dengan hal-hal yang tidak baik. Naudzubillah, jangan seperti itu. Ya. Nah, sesuai dengan realnya Allah, maka aktivitas kita itu akan mendapatkan apa, Pak? Kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dihitung sebagai ibadah. Karena definisi ibadah, ya, menurut Syekhul Islam adalah apa itu? Ya, ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah min aqwal wal af'al zahirah wa batinah. Apa, Pak? Ibadah itu adalah ismun jami', sebuah nama yang universal untuk setiap aktivitas yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, ya, yang zahir ataupun yang batin, yang nampak ataupun yang di hati. Jadi hati pun bisa melakukan aktivitas yang mendatangkan kecintaan Allah yang dihitung ibadah. Apa itu, Pak? Contoh tawakal, ya kan, ya. Contohnya keimanan kita, ya, amalan-amalan hati, ya, i'timad Allah, ya kan, demikian. Itu semuanya mendatangkan kecintaan Allah. Kalau mendatangkan kecintaan Allah berarti mendatangkan yang namanya pahala karena dihitung sebagai ibadah. Selanjutnya faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, bahwasannya malaikat bisa menjelma menjadi apa, Pak? Manusia dengan izin apa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis ini malaikat tadi mencegat orang tersebut, ya, dalam wujud manusia yang lain. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah azani Allah wa iyyakum jami'an, kita harus mengimani malaikat itu dengan apa yang telah diajarkan oleh syariat kita. Iman kita kepada malaikat dikatakan benar manakala yang pertama al-imanu biwujudihim, kita imani wujudnya malaikat. Malaikat itu bukan sesuatu yang apa, Pak? Yang abstrak, tapi mereka itu punya wujud, punya apa? Wujud fisik seperti kita, hanya saja kita itu tidak bisa melihatnya. Maksudnya fisik itu punya ini loh, punya apa namanya? Ya ini kan ada fisiknya, ya kan, ya. Ini ada fisiknya. Malaikat pun ada, ya kan? Tetapi tidak bisa kita apa, Pak? Lihat, begitu. Ya kan? Nah, mengimani wujud mereka itu ada, bukan hanya apa namanya keinginan kebaikan, motivasi kebaikan yang ada pada diri, itulah malaikat, bukan itu. Malaikat itu makhluk, ya, seperti kita itu. Yang kedua, al-iman bi asma'ihim, kita ngimani nama-nama mereka. Di antara malaikat yang kita ketahui namanya, maka kita imani namanya itu. Adapun yang tidak kita ketahui namanya, kita imani secara Bapak global. Contohnya malaikat yang memberikan wahyu namanya siapa? Jibril. Yang menurunkan hujan dengan izin Allah namanya apa? Mikail, kan gitu. Yang meniup sangkakala kelak, ya, di hari kiamat namanya Israfil. Ya, kita imani yang kita ketahui nama-namanya yang datang dari apa? Dari syariat. Adapun yang tidak ada namanya, yang tidak dijelaskan namanya, kita imani secara global. Tidak boleh kita ngasih nama sendiri. Jadi malaikat Pak Ijo misalnya, naudzubillah, tidak boleh, karena tidak ada apa, Pak? Dalil yang menunjukkan namanya ini apa, maka ya kita imani namanya itu. Contoh malakul jabal, malaikat penjaga gunung, ya sudah kita imani malakul jabal, malaikat penunggu apa, Pak? Gunung. Tidak kita kasih nama Ahmad, tidak kita kasih nama siapa misalnya, ya, Abu Jabal atau apa, tidak, ya malakul jabal, gitu saja namanya itu, kan gitu. Yang selanjutnya mengimani sifat-sifatnya, ya, yang diterangkan oleh syariat kita, ya. Di antaranya sifat malaikat itu sendiko dawuh, sami'na wa ata'na, ya kan, tidak pernah lelah di dalam beribadah kepada Allah, jumlahnya sangat banyak, ya kan, punya sayap. Nah, kita imani yang telah diterangkan, tidak boleh satu pun tidak kita imani. Po yo enek wong ora duwe kesel, ya, po yo mungkin kok enggak punya capek, enggak boleh. Kita imani diterangkan di dalam syariat malaikat itu tidak ada capeknya, ya kita imani malaikat itu makhluk yang tidak punya capek, seperti itu. Yang selanjutnya mengimani al-imanu biwadhaifihim, mengimani tugas-tugas malaikat. Malaikat itu semuanya punya tugas, diciptakan Allah punya tugas. Yang kita ketahui tugasnya kita imani. Contohnya malaikat Jibril tugasnya apa, Pak?
menyampaikan apa? Wahyu. Malaikat Mikail menurunkan apa Pak? Hujan. Malaikat Israfil meniup apa Pak? Sangkakala. Ya itu tugasnya. Ya diterangkan dalam hadis, mulutnya itu sudah di depan apa Pak? Trompetnya sangkakala tersebut menunggu perintah apa-apa dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya itu tugasnya, Masya Allah, ya kan? Seperti itu. Betapa banyak kita diberi tugas tapi tidak melakukannya, tidak melaksanakannya. Masya Allah ya. Semoga kita diberi kemudahan, taufik, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan tugas yang telah Allah tugaskan kepada kita, yaitu apa Pak? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini, sedikit tentang hadis ya, seseorang yang berkunjung, melakukan kunjungan kepada saudaranya. Kunjungannya dia lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kecintaan dia kepada saudaranya itu di atas kecintaan ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak di hari kiamat kita menjadi orang-orang yang beruntung, dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya. Allahumma amin. Semua yang benar datang dari Allah. Apabila ada kesalahan murni dari diri kami pribadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.